Kesimpulannya, kami semua sepakat untuk tidak mengagendakan pembahasan Raperda sebelum Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasinya. Kalau Anda jadi presiden, Pak Rocky, apa yang pertama kali dilakukan? Membubarkan DPR. Ya, anak STM bisa ambil alih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan di video kali ini Mas DU mau membahas tentang Ono Surono versus KDM yang semakin memanas ya. Dimana terbaru Ono Surono itu membuat video ya, merilis sebuah video resmi ya dari akunnya sendiri. Kalau kemarin kan yang di DPRD walkout itu seluruh fraksi PDIP, yang sekarang Pak Ono Surono itu merilis sebuah video yang intinya menginginkan KDM klarifikasi ya sama seperti permintaan teman-temannya ya di DPRD. Nah, hal ini ditanggapi beragam oleh banyak netizen, dan juga ada ini nanti kita dengerin ya ulasan-ulasan tentang DPR ya, dimana ternyata DPR kita itu salah satu yang terbesar ya gajinya di dunia ya, menempati urutan 4 ya, nanti kita bahas ya. Ada juga pendapat dari salah satu tokoh terkenal nih, Pak Rocky Gerung. Katanya kalau dia jadi presiden itu hal pertama yang dilakukan tuh bubarin DPR. Waduh. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja dengan pernyataan Pak Ono Surono mungkin ya. Let's go ya. Oke, lanjut. Ya ini dulu ya. Guys, kok bisa anggota DPRD dari fraksi PDIP keluar dari jalannya musyawarah pada saat Kang Deddy membahas rencana anggaran anggota DPRD Jawa Barat? Dikatakan sakit hati karena dianggap menghambat proses pembangunan, sampai Deddy Mulyadi menyindir mereka lewat sosmed. Iya, kamu nggak salah dengar. Jadi, anggota DPRD itu keluar dari ruangan pada saat membahas anggaran. Perkumpulan ini disebut dengan musrembang, artinya musyawarah perencanaan pembangunan. Ya. Di sini akan dibahas tentang anggaran, dan tentu saja bersama dengan Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Sayangnya, pada saat itu anggota DPRD justru walk out dari musyawarah ini guys, sebagai bentuk protes kepada Deddy Mulyadi. Bagi anggota DPRD Jawa Barat, mereka merasa bahwa seolah-olah dianggap menjadi penghambat proses pembangunan, termasuk Wakil Ketua DPRD Jawa Barat yang lagi disorot, yaitu Ono Surono. Namun bagi Kang Deddy itu adalah hak mengekspresikan pendapat, terserah mau keluar atau tidak. Ia menganggap bahwa tindakan ini merupakan dinamika politik yang wajar. Tapi bagi Kang Deddy, beliau berkata di sosial medianya sudah diajak namun tidak ingin ikut. Bahkan di dalam pernyataan dari Kang Deddy, beliau menuturkan bahwa ingat kembali, kita ini bekerja untuk siapa? Kita ini bekerja untuk rakyat. Kita langsung ke pernyataannya Pak Ono Surono ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem melalui Ibu Tia. Izin pimpinan, tunjukin maksudnya ya, kalau bukan diajak gitu ya. Sejauh ini Pak Wagub yang hadir di sini, terus terang kalau ibaratnya kita ini suami istri, kayaknya kita ini nggak baik-baik saja. Karena komunikasi tidak lancar, bahkan baru pertama kali selama periode saya ketiga ini di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis, sehingga kami ini sehingga sulit untuk menginformasikan keadaan di dapil. Jadi ini juga mohon pimpinan difasilitasinya jangan sampai hanya unsur pimpinan saja, karena kalau hanya unsur pimpinan ya, ternyata ada dari Nasdem juga ya, bukan hanya PDIP. Jadi mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan juga kami harus mendatangi rumah beliau. Kita bertemu di sini saja pimpinan, di lembaga DPRD, di gedung DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, tempat yang kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Itu saja, cocok tuh, alhamdulillah. Ya itu ya, cuman bedanya nggak walk out ya. Terima kasih Bu Tia, usulannya sangat top sekali. Insya Allah Bu Tia, kita akan agendakan dan melibatkan para pimpinan fraksi semuanya. Nanti di Banmus kita akan agendakan dan kita sepakati tanggalnya.
berikutnya. Ya, Terima itu dari kasih Nasdem atas masukannya dan berpandangan juga sama, apa yang cuman nggak akan walk kita out ya. tindak lanjuti ke depan. Setelah rapat paripurna, DPRD langsung melaksanakan rapat badan musyawarah untuk menyusun agenda kegiatan. Dipimpin oleh Pak Iwan, Wakil Ketua dari fraksi PKS, didampingi oleh Pak Iswara, Wakil Ketua dari fraksi Partai Golkar, dan juga saya. Dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kesimpulannya, kami semua sepakat untuk tidak mengagendakan pembahasan raperda yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat sebelum Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasinya atas pernyataan pada saat musrenbang di Kabupaten Cirebon. Kesimpulannya, sikap ini merupakan sikap lembaga, sikap seluruh fraksi Semua yang katanya. ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Bukan sikap orang per orang, bukan sikap fraksi per fraksi, tapi ini keseluruhan bicara DPRD sebagai lembaga. Maka kita berharap tanggal 21 Mei 2025 ada rapat paripurna di mana kita sudah menyampaikan kepada gubernur melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat hadir dan langsung memberikan klarifikasinya. Setelah klarifikasi, kami pastikan langsung kita susun agenda pembahasan, kita susun kegiatan-kegiatan yang intinya membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tapi juga bersama-sama dengan DPRD. Dan itu merupakan amanah dari undang-undang yang mengatur terkait dengan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi terwujudnya visi misi programnya Gubernur Jawa Barat. Hatur Ya. nuhun. Dari video Assalamualaikum. ini kita bisa menyimpulkan sorry ya, itu bahwa Bang Ono Surono ini bilang awalnya itu kan Partai Nasdem juga kan sama berpandangan dengan beliau dan fraksinya ya, tapi kan bedanya Nasdem nggak walk out. Tapi ini kan momennya ini sehari setelah walk out itu ya, beliau menyampaikan bahwa semua ternyata ya, semua fraksi itu mempunyai pandangan yang sama, menunggu KDM klarifikasi seperti itu ya. Pengen KDM itu klarifikasi ya. Ini entah ada pembicaraan setelah walk out itu atau memang murni itu, ini kita nggak tahu ya. Karena sebelumnya itu kan yang jelas-jelas walk out cuman fraksi PDIP, dan yang kontra atau yang sepemikiran tapi nggak walk out itu cuma Nasdem. Jadi ya antara PDIP dan Nasdem. Tapi sekarang ini udah geser nih ya, katanya seluruh DPRD sekarang yang kontra dengan KDM ya, dengan pernyataan KDM dan menginginkan KDM klarifikasi. Wah, ini jadi lawannya nggak cuma PDIP dan Nasdem ya, semua DPRD sekarang ini guys bergeser ya. Cuman ya sekali lagi ya, kekuatan rakyat Jabar ini terlihat di kolom komentar nih. Coba kalian cek ya. Kalian cek sendirilah di akun TikToknya Pak Ono Surono. Kayaknya nggak ada yang belain Pak Ono ya. Hampir semua sebutkan 3 kelebihan dari Ono Surono. Ono Surono malah bully semua nih. Ini di akunnya Pak Ono Surono. Nih, Mas Dew nggak perlu baca lah ya. Jadi wakil rakyat apa wakil partai? Aduh, banyak lah. Isi komennya buzzer bayaran tidak real rakyat, yes ya gitu ya. Bang Ono diundang nggak mau datang, ingin pokoknya ini Ono Surono Hama Jabar. Ya tuh ada yang bilang Ono Surono Hama Jabar. Banyak ini komennya. Kalau kita baca satu-satu kasihan ya. Oke, lanjut ya dengan komentar ini ya, TikToker nih seru nih.
Bener-bener dah ini kader-kadernya para benteng-benteng ini, terutama bapak yang ono itu, yang kayak sembrono banget gitu kalau bertindak, apalagi kalau berucap gitu ya. Pak, kenapa walkout dari rapat paripurna Provinsi Jawa Barat aja? Kenapa nggak sekalian walkout dari jabatan kamu sebagai anggota DPR? Sekalian ya. Lebih terhormat lagi ya, masyarakat bertepuk tangan kalau misalnya ente mengundurkan diri atau walkout dari jabatanmu yang kayaknya nguntungin kamu sendiri, nggak nguntungin masyarakat. Bisa nggak sih ada aturan untuk lembaga legislatif termasuk di daerah, provinsi atau pusat, kalau misalnya tidak bekerja gitu, bisa nggak sih ada dilakukan pencabutan SK atau di reshuffle atau pemecatan gitu? Karena kalau kayak gini terus modelnya mereka ini tuh kelihatan banget kalau kalian tuh nggak bekerja buat rakyat. Kalian itu adalah lembaga yang kayak, mohon maaf ya, ngabis-ngabisin anggaran, nggak guna buat rakyat. Urus rapat paripurna, rapat pari apalah itu segala macam, tapi nggak ada efeknya buat masyarakat. Kayaknya kalian ini adalah lembaga yang bukan untuk memajukan negara kita, tapi kalian ini adalah lembaga yang menghambat kemajuan negara kita ini. Tolong dong kalau bisa di negara Konoha ini, itu KPU-nya, Komisi Pemilihan Umumnya itu mengadakan pemilihan untuk mengeluarkan anggota-anggota dapur yang tidak guna ini gitu. Biar biar masyarakat bisa memilih gitu loh. Ini yang harus dikeluarin, ini yang harus work out, ini yang harus dieliminasi gitu. Harusnya ada 2 macam pemilihan umum. Karena kalau orang-orang yang model kayak gini yang akan mengambil keputusan tentang negara, negara itu nggak bakal maju, hancur sehancur-hancurnya. Iya, Bener-bener seru banget ya. dah ini kader-kadernya. Jadi nggak cuman para netizen, tiktoker ya, nanti juga ada tokoh kayak Rocky Gerung tuh, kita lihat pendapatnya ya tentang DPR ya secara umum ya. Oke, lanjut ya. Oh iya, lupa Mas DU mau nyampainnya. Ini kan kapan hari walk out tuh dari rapat. Sedangkan setiap rapat itu DPR ada bayarannya guys ya. Apalagi sidang paripurna itu ya. Mereka walk out, bayarannya diterima nggak kira-kira? Coba tulis di kolom komentar ya. Kan nggak ikut sidang tuh walk out, bayarannya diterima nggak kira-kira ya? Nah, kalau bayarannya masih diterima, ngeri, anjing ngeri, politisi PDIP walk out pada saat rapat karena tersinggung dengan pertanyaan Kang Deddy Mulyadi. Lain kahayang aing masuk atau musyawarah cing balik berkolaborasi ameh Jawa Barat semakin edan lain malah pasiegeung bahasa Sunda anjing cilipaekeun satu sama lain. Bere contoh nu balik cara berpolitik yang baik dan benar sia teh. Terus nu ngaranna ketersinggungan mah sesuatu yang diambil anjing, bukan sesuatu yang diberikan. Goblok teh anjing, aya wae dinamika politik di Jawa Barat. Oke, ini bahasa Sunda ya. Kalian yang paham tolong bantu terjemahkan di kolom komentar. Mbak dikocak banget nih guys, kalian pilih Kang Deddy pilih yang Mulyadi mana? atau PDI nih? Kalian lihat nih yang lagi seru nih, ngambek sama Deddy Mulyadi, fraksi PDIP DPRD Jawa Barat walk out saat rapat. Akan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Dan yang bikin lebih serunya lagi, komentar netizen nih, kalian lihat nih, lebih baik gak ada PDIP karena gak ada manfaatnya untuk rakyat, bener gak? Ini bukan era Mulyono lagi bos, kalau mau walk out cabut, gak berguna. Terus nih, mereka tidak bekerja untuk rakyat, tapi untuk partai. Ini bener banget sih, jangan lagi-lagi lah kita pilih pemimpin jadi petugas partai. Dan lebih kocaknya lagi nih, saya menyimpulkan gubernur sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD. Lah emang dibutuhkan, menurut kalian gimana guys? Mbak gue gak ngerti lagi, kayak orang-orang PDI ini ada masalah apa sih sama Kang Deddy Mulyadi? Padahal kerjanya bagus loh. Padahal Kang Deddy ini kalau dibandingkan sama Gubernur Jakarta, lihat aja pelengak-pelengok tuh. Coba deh petugas partai kalian kritik terus pelengak-pelengok, pelengak-pelengok. Iya, anteng-anteng aja ya. Jawa Barat kalian masih butuh PDIP enggak? Lucu ya, Mbak di dikocak banget nih, guys. DPRD Sekarang Jakarta kayaknya anteng-anteng aja ya. Nggak ada yang komplain keras, kebijakannya apa gitu. Kapan hari kebijakan anak nakal dibikinin perpustakaan, ya anteng-anteng juga nih, apa DPRD-nya tuh. Ya, kok yang di Jawa Barat serang terus ya. Anggota DPRD fraksi Partai PDIP walk out karena tersinggung dengan pernyataan Kang Deddy Mulyadi di suatu acara. Tahan dulu dah, gue ngapa jadi kayak orang dongeng ya? Ya pokoknya itu dah ya. Kalian udah nongol belum di FYP kalian itu yang fraksi PDIP nongol terus lah. walk out? Kalau yang nggak tahu nih, gue tampilin sekelibet aja, soalnya panjang banget. Saya meminta juga ya sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono,
untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walkout. Atas instruksi dari Pak Memo saya keluar. Nah itu ya, itu sepenggal aja ya, karena aslinya panjang banget. Tapi menurut gua kalian harus nonton fullnya sih, soalnya seru banget. Jadi itu waktu lagi rapat paripurna DPRD Jabar ya, Jawa Barat, itu ya fraksi PDIP itu disuruh walk out sama si bapak-bapak tadi. Namanya siapa gue nggak tahu, gue lupa. Daripada walk out Pak, sekalian mundurin diri aja gimana Pak? Bercanda Pak. Termasuk Bapak Ono Surono sebagai wakil DPRD Jawa Barat itu disuruh walk out Wakil juga. ketua ya. Pak Ono Surono kan bagian dari PDIP. Terus gue cari tahu lah, ini kenapa sih bisa huru hara ya kan? Gue kira kita doang huru hara. Ternyata DPRD itu juga bisa huru hara, say. Nah, usut punya usut ya, mereka yang di sana, bukan mereka sih, kayaknya fraksi PDIP itu tersinggung dengan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi di salah satu acara gitu. Jadi mereka ini merasa kayak direndahkan, merasa tidak dianggap, kayak gitulah. Jadi dia ini tersinggung karena katanya DPRD ini kan adalah lembaga yang merepresentasikan rakyat wilayah Jawa Barat gitu. Nah, gue mau tanya, ini merepresentasikan rakyat yang mana? Serius gue nanya, karena ya yang gue lihat gitu ya, 90% itu rakyat Jawa Barat menyenangi Kang Deddy Mulyadi gitu, menyetujui segala program yang Kang Deddy Mulyadi utarakan dan praktekkan gitu loh. Jadi ini merepresentasikan rakyat yang mana? Gue juga sadar ya kalau DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gitu ya, gue tahu gitu. Cuman permasalahannya akhir-akhir ini ya, rakyat Jawa Barat ya, terutama rakyat wilayah Jawa Barat itu mendukung 90% gubernurnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Tapi kenapa DPRD malah mengkritik gubernur Jawa Baratnya, sedangkan rakyat Jawa Baratnya aja setuju dengan gubernurnya gitu. Nah, kalau DPRD ini adalah merepresentasikan rakyat, kenapa harus ada perdebatan dan kenapa harus tersinggung dengan pernyataan gubernurnya? Toh rakyatnya itu setuju dengan gubernur gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Gue jadi ngerasa ngomongnya muter-muter ya, tapi emang gue susah ngejelasinnya. Tapi kayak gitulah. Malah justru sekarang tuh kebalikan, rakyat itu justru malah mengkritik program-program ataupun keputusan-keputusan mereka anggota DPRD yang duduk di sana. Sedangkan rakyat itu malah mendukung gubernur Kang Deddy Mulyadi yang tidak duduk di sana. Ayolah untuk dewan-dewan perwakilan rakyat ya, mau DPR RI, mau DPRD wilayah manapun ya, namanya kalian Dewan Perwakilan Rakyat. Gue udah bilang ya, DPRD manapun, DPR manapun, kalian itu digaji termasuk dari uang negara, dari uang rakyat, berarti dari pajak-pajak kita rakyat-rakyat. Makanya kalian disebut Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyuarakan, merepresentasikan suara-suara rakyat yang tidak sampai ke pusat. Makanya disebut apa? Dewan Perwakilan. Jadi kalau misalkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu merasa tersinggung dengan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi gitu ya, karena lembaga mereka adalah lembaga yang mewakilkan rakyat dan merepresentasikan rakyat. Menurut kalian emang lembaga itu siapa yang buat? Ya lembaga itu kita yang buat, rakyat yang buat. Kalian itu Dewan Perwakilan Rakyat bisa duduk di sana karena dipilih oleh kita rakyat. Udah dapat gaji, dapat tunjangan kinerja, dapat ini, dapat itu, belum bonus-bonus yang lain, belum tunjangan-tunjangan yang lain dan segala macamnya. Belum kalau ada yang nakal di balik itu ya, masih ngeluh, masih ngerasa direndahkan, masih ngerasa nggak dianggap, masih ngerasa dilecehkan lah. Harusnya yang ngerasa nggak dianggap itu saya, kita, rakyat. Harusnya yang ngerasa nggak dianggap dan dilecehkan tuh kita. Ya keras ya. Dari Cijesvel nih masih ada lagi nih, Cijesvel. Balasan Kang Deddy Mulyadi alias KDM selaku Gubernur Jawa Barat terhadap fraksi PDIP yang walk out saat rapat paripurna. Yang belum nonton videonya KDM ya, yang belum nonton video Kang Deddy, nih gua tunjukin videonya yang mana. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Mari kita renungi, kita bekerja buat siapa dan untuk siapa. Itulah kata Kang Deddy Mulyadi di akhir videonya. Ingin dilibatkan tapi tidak mau terlibat. Itu juga yang gue bahas di konten gue kemarin yang ngebahas tentang fraksi PDIP walkout itu. Di konten itu gue juga ada ngomong ya, kalau DPRD maupun DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat yang digaji, yang dibayar juga melalui uang negara dan melalui pajak kita para rakyat. Kayaknya selama ini Kang Deddy Mulyadi dan netizen Indonesia termasuk saya gitu, kita ini salah sangka sama DPR maupun DPRD. Mereka itu benar kok melakukan tugasnya sebagai perwakilan rakyat ya. Mereka itu bekerja memang untuk rakyat, yaitu istri, anak, dan keluarganya. Istri, anak, dan keluarganya itu kan rakyat juga kan. Di rapat sidang paripurna kemarin itu fraksi PDIP walkout gara-gara disuruh sama bapak-bapak, siapalah itu namanya gue lupa ya kan, termasuk Bapak Ono Surono ya, wakil DPRD Jawa Barat gitu ya, disuruh walkout juga karena Pak Ono Surono itu bagian dari PDIP. Buat kalian yang nggak tahu ya, Ono Surono itu dalam bahasa Jawa, Ono itu artinya ada, Surono itu merupakan nama orang. Jadi Ono Surono itu bisa dikatakan ada orang namanya Surono.
Tapi dalam bahasa Jawa itu juga ada ono ora ono, itu artinya ada dan tiada. Ono surono dan ono ora ono itu ya mirip tapi nggak sama gitu. Balik lagi ya, DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ada D-nya berarti ditambahin daerah. Sekarang rakyat Jawa Barat ya kurang lebih ya, bahkan banyak banget 90% lebih rata-rata masyarakat Jawa Barat itu mendukung Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwakilan dari rakyat daerah Jawa Barat bukannya seharusnya juga ikut mendukung suara rakyat. Ini rakyat udah ngedukung gubernur loh. Kenapa DPRD-nya justru nggak ngedukung? Jadi DPRD Jawa Barat ini sedang mengekspresikan rakyat yang mana? Ya rakyat keluarganya DPRD tadi. kemarin ya yang walk out sidang itu dan di Anak istrinya kan rakyat juga. mereka rata-rata merasa tidak dianggap, merasa tidak dilibatkan, tersinggung gitulah ya dengan omongan Kang Deddy Mulyadi gitu. Pertanyaan gua adalah DPRD itu mau dilibatkan ya, tapi rakyatnya itu dilibatkan gak sih? Susah senangnya, menderita dan bahagianya masyarakat itu dilibatkan gak sih sama DPRD? Kalau senang sendiri, giliran susah ngajak-ngajak rakyat. Terus gue lihat ya di konten barunya Kang Ono Surono gitu ya, beliau mengatakan bahwa yang tidak setuju bahkan menginginkan klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak hanya dari fraksi PDIP, tapi juga ada dari Nasdem gitu. Iya benar, ada ibu-ibu yang mewakilkan dari Nasdem gitu ya, meminta untuk klarifikasi juga, tapi permasalahannya Kang Ono, Partai Nasdem itu, fraksi Nasdem itu tidak walk out Pak, dan tetap ada di dalam ruang sidang. Saya rasa pun secara kedewasaan gitu ya, ya lebih dewasa perwakilan Nasdem itu karena beliau tetap di dalam ruang sidang. Jadi kalau Bapak mau ngajak-ngajak Nasdem gitu ya, saya rasa jangan diajak Pak. Udah beda Pak, PDIP dan Nasdem itu udah beda Pak. Yang satu putih, yang satu merah. Deddy Mulyadi baru menjabat beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan gitu ya, tapi hasilnya sudah agak merata dan sudah mulai bisa dirasakan oleh rakyat Jawa Barat. DPRD ya itu ya. Balasan Kang Deddy Oke Mulyadi lanjut. alias KDM Berikutnya nih. lagi Ini menanggapi videonya fraksi Kang Ono partai walk Surono out tadi. dari sidang paripurna. Ada tanggapan nih dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat nih, videonya yang ini. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem. Betul, hal itu juga disampaikan oleh perwakilan dari Partai Nasdem. Nih ya, videonya yang ini. Pimpinan dari fraksi Nasdem. Mangga. Sejauh ini Pak Wagub yang hadir di sini, terus terang kalau ibaratnya kita ini suami istri, kayaknya kita ini nggak baik-baik saja. Karena komunikasi tidak lancar, bahkan baru pertama kali selama periode saya ketiga ini di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis sehingga kami ini sehingga sulit untuk menginformasikan keadaan di dapil. Jadi ini juga mohon pimpinan difasilitasi, jangan sampai hanya unsur pimpinan saja. Karena kalau hanya unsur pimpinan, kami tidak bisa menyuarakan. Jadi mohon bisa difasilitasi bertemu dengan gubernur, tapi jangan nggak mau ke rumahnya. Kita bertemu di sini saja pimpinan, di lembaga DPRD, di gedung DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, tempat yang kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Itu saja, cocok tuh, alhamdulillah. Betul ya, bahwa perwakilan Partai Nasdem juga minta difasilitasi kepada Ketua DPRD Jawa Barat untuk bertemu dengan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Tapi Kang Ono, permasalahannya adalah fraksi Nasdem itu tidak walk out seperti fraksi Bapak. Dan di situ juga dikatakan bahwa selama 3 periode DPRD di Jawa Barat, ya, ibu itu baru merasakan kurang adanya keharmonisan. Menurut saya pribadi ya, kalau dalam ranah pekerjaan namanya ada perdebatan, ada ketidakharmonisan, ada tidak satu pikiran, itu wajar. Tapi karena udah sama-sama tua, udah sama-sama gede, sama-sama dewasa, ya dicari tahu kenapa ketidakharmonisan ini bisa terjadi dan segala macam. Nah, saran dari ibu-ibu perwakilan Nasdem itu minta difasilitasi bertemu dengan gubernur, bukan dengan cara ngajak-ngajak fraksi untuk walk out. Kalau antar individual itu ada yang tidak sepemikiran, itu wajar karena kita individu punya pemikiran kita masing-masing. Apalagi beda lembaga, beda partai, beda golongan, itu nggak apa-apa gitu. Tapi saya yakin kalau pejabat negara itu memiliki visi misi yang sama, yaitu untuk memajukan rakyat, mencerdaskan bangsa, memajukan rakyat-rakyat supaya lebih cerdas dan apa segala macam, memakmurkan rakyat lah. Bukan malah memecah belah rakyat ketika rakyat sudah mendukung keputusan gubernurnya secara penuh. Berkali-kali gue bilang ya, ini DPRD mewakilkan rakyat yang mana? Karena warga rakyat Jawa Barat itu sudah mendukung keputusan Gubernur Kang Deddy Mulyadi 90% setidaknya. Kalau rakyatnya sudah setuju dan mendukung, DPRD mau bersuara apa lagi? Apalagi yang mau dikritik? Sebagai perwakilan rakyat harusnya juga mendukung dong keputusan rakyat. Ini mohon maaf banget nih, punten banget ini punten. Rakyat itu mendukung keputusan dan program-program Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Anda-anda yang duduk di sana seharusnya juga mendukung rakyat. Seharusnya searah dengan keputusan rakyat. Tapi kenapa Anda-anda yang duduk di sana justru malah tidak menyukai apa yang disukai oleh rakyat? Anda ini bekerja untuk rakyat atau untuk siapa? Kalian-kalian ini di sana, duduk di sana, itu mewakili rakyat, bukan mewakili partai. Duduk di sana, itu yang milih rakyat.
Ini siapa sih yang milih ujuk-ujuk tiba-tiba jadi anggota DPRD tuh siapa sih? Ini yang punya lembaga tuh siapa sih? Kita rakyat. Karena ada kita ini para rakyat yang milih-milih kalian duduk di sana, makanya ada namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ada D-nya jadi daerah. Itu lembaga punya rakyat, itu bukan punya lulu orang. Lah yang gaji kalian-kalian itu juga dari pajak kita lah. Ini lain kali nih buat yang mau mencalonkan diri gitu jadi anggota lembaga kenegaraan gitu ya. Dalam posisi kenyang dan hati tulus serta ikhlas, jangan dalam posisi lapar. Keras banget ya, langsung ngegas terus nih Cijespel ya. Kita kalau lihat kolom komentar nih banyak yang mendukung Cijespel ya. KDM sedang membersihkan kebun dan got ya. Hasilnya tikus dan ular pada kelihatan dan panik, paham. Nih dari siapa nih, Danang Sriwibowo. Rakyat langsung japri KDM, kekalian lama alasan dapil, samperin aja langsung ke bupati, daerah dapil, masa langsung gubernur. Rumah rakyat masuk gedung aja dijaga ketat. Kapan aspirasi rakyat diserap? Anda hui. Tadi kan katanya KDM tuh datang ke DPRD aja, ke gedungnya, kan itu rumah rakyat katanya rakyatnya sendiri nggak merasa kalau itu rumah rakyat ya. Kapan ya masuk aja dijaga ketat katanya. Oke lanjut. ADM ngacak-ngacak anggaran Provinsi Jawa Barat ya, sehingga apa yang terjadi yang viral kemarin ya, fraksi PDIP walk out. gini saya ceritain ya. Jadi dalam penyusunan anggaran ya selama ini ya, contohlah, pemerintah daerah itu menyusun anggaran untuk tahun 2026. Kan digiring dari 2025 ini. Mereka mendesain bangun jembatan, bangun sekolah, program A, B, C, ya desain. Di mana desainnya tersebut akan menitipkan, ya kan, kontraktor mana, pengusaha mana, vendor mana yang akan jadi pengantennya itu mau dimenangkan ya. Gunanya buat apa? Ya untuk bagi-bagi kue lah dari sana. Fafi 15%. Bahkan kadang-kadang masih digiring aja tuh, si pengusaha udah nyetor uang gitu ya. Nah ini tiba-tiba diacak-acak sama KDM. Ya ngambek mereka. Wajar ngambek dong. Dikejar-kejar itu sama pengusaha yang udah nyetor. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan dia untuk periuk nasinya atau balikin uang kampanye jadi bubrah. Terlanjur keluar banyak kali ya. Ya gitu deh. Ya ini salah satu analisa ya, dari Ruzen 98. Mana apa? Ya 98 ya. Kalau lihat yang komen ya sama ya, KDM dulu pernah jadi anggota DPR, dia tahu busuknya anggota dewan. Kalau Banteng udah ngambek, percayalah kamu sudah di jalan yang betul. Oke lah lanjut aja guys ya. Nah, kita tunggu Pak Rocky Gerung tadi ya, belum ya? Jadi fraksi PDIP DPRD walk out dari rapat karena tersinggung oleh sikap Kang Deddy Mulyadi. Katanya beliau tidak menghargai DPRD, tidak beretika. Oke, mari kita bahas. Kalau DPRD merasa tersinggung karena Kang Deddy Mulyadi lebih banyak kerja di lapangan daripada duduk manis di ruang rapat, ya maaf, mungkin cermin di rumah harus dibersihkan. Kang Deddy itu tiap hari turun ke pasar, ke desa, ke gang sempit, dengar langsung keluhan rakyat. Sementara sebagian dewan sibuk nyusun argumen, bukan solusi. Klarifikasi, baik. Tapi kapan terakhir kali DPRD memberi klarifikasi ke rakyat soal jalan rusak yang nggak ditanganin bertahun-tahun, soal anggaran yang nggak nyentuh kebutuhan rakyat, atau soal rapat-rapat yang seringnya hanya formalitas? Kalau hari ini ada satu tokoh yang dicintai rakyat karena kerja nyatanya, lalu kalian merasa tersingkir dan walk out, maaf ya, itu bukan harga diri, itu ego. Dan rakyat bisa membedakan mana pemimpin yang bekerja, mana yang cuma baper. Jangan bawa nama institusi untuk lindungi kepentingan pribadi. Jangan bicara etika kalau lupa kerja buat rakyat. Marwah DPRD itu dijaga dengan kerja dan keteladanan, bukan dengan aksi walk out karena tersinggung. Rakyat tidak butuh drama, rakyat butuh solusi. Jawa Barat istimewa.
Indonesia Rakyat tidak maju. butuh drama, rakyat butuh solusi ya. Ini lanjut lagi nih. Kita cuma rakyat kecil yang tak paham rapat, sidang, atau pasal-pasal negara. Tapi kita tahu rasanya jadi korban jalan berlubang. Tahu rasanya anak sekolah pakai sepatu bolong. Tahu rasanya rakyat kecil berdoa. Dan ketika kita dengar anggaran untuk kami diperdebatkan, bahkan ditolak, rasanya seperti dikhianati wakil rakyat sendiri. Katanya kalian wakil rakyat, tapi kenapa kalian walk out di saat keputusan penting untuk rakyat sedang dibahas? Musrembang diabaikan, suara rakyat dipinggirkan. Katanya untuk rakyat, tapi rakyat yang mana dimaksud? Jangan bicara tentang konstitusi kalau tak punya empati. Jangan bilang kalian berpihak pada kami kalau saat rakyat mengetuk pintu, kalian malah menguncinya. Sekarang kami sudah tahu siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang hanya datang saat kampanye. Ini bukan soal politik, Nurani, ini tentang nurani. Tentang siapa yang benar-benar ada saat rakyat butuh. Kami tak bisa bicara di meja dewan, tapi kami bisa bicara di sini. Rakyat sedang menonton, bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Tag orang yang masih peduli. Jangan biarkan suara kita di walk out. Jangan biarkan suara kita di walk out kan lagi. Kenapa lu bos? Mungkin pendapat saya ini akan sangat berbeda dengan pendapat kebanyakan orang lainnya. Justru saya mengapresiasi para wakil rakyat anggota DPRD yang memilih untuk walk out. Tapi bohong. Karena kalian semua adalah the real wakil rakyat yang mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya. Aspirasi masyarakat yang ingin kalian walk out. Semangat terus dan respect buat yang walk out. Semoga walk outnya totalitas. Jadi walk outnya ya outnya sampai ke luar Jawa Barat gitu kalau bisa dah. Kirain tadi ini yang pro dengan walk out ya, ternyata ya emang pro sih ya. Jadi tetap semangat gitu ya untuk yang walk out ya. Kalau bisa walk outnya terus sampai keluar dari Jawa Barat gitu. Aduh, bisa aja ini masnya ya. Oke, lanjut nih. Rin, lu udah tahu belum? Kalau gaji DPR di Indonesia itu ternyata nomor 4 terbesar di dunia loh. Bahkan mengalahkan Amerika Serikat. Dan ternyata negara dengan gaji anggota DPR terbesar di dunia, 4 teratasnya adalah negara-negara yang tingkat korupsinya tinggi. Berarti di negara-negara maju di Eropa, anggota DPR itu bukan jabatan yang terpandang. Iya, karena mereka itu kan perwakilan rakyat. Jadi gajinya disesuaikan dengan peruntukannya. Nah, di Indonesia, jabatan DPR dinilai sebagai sesuatu yang terpandang, mewah, dan punya power yang besar. Bahkan seakan-akan melebihi rakyat itu sendiri. Nah, ternyata menurut data The Independent, gaji DPR di Indonesia berada di peringkat keempat terbesar di dunia. Jadi peringkat satunya itu Nigeria. Lo tau gak sih, gaji anggota DPR RI itu bisa mencapai 554 juta per tahun, 46 juta rupiah per bulannya. Itu udah termasuk gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya. Masa 46? Pokoknya nyampe ratusan juta ya, 1 miliaran gitu. Nah, itu pernah disampaikan juga oleh salah satu anggota DPR dalam sebuah podcast. Dan itu tuh di luar gaji. Masih ada dana pas rapat, kunjungan, dan masih banyak lagi. Nah, kalau lo lihat peringkat 1, 2, 3, dan 4-nya, itu adalah negara-negara yang korup di dunia. Jadi 46 lu udah tahu belum? Kalau gaji DPR bersihnya belum termasuk yang lain-lainnya. Katanya kalau di total-total itu kan ada yang diundang podcast tuh ya, bisa ratusan juta per bulan ya. Bahkan ada yang menyentuh miliar tadi ya. Ini di akun Aris Farah ya. Gila ya. Ini coba yang komen kayak gimana? Oh, pantas gaji tinggi ya. Untuk mencalonkan harus punya modal minimal 10M. Wah gila. Gimana nggak paling besar mereka yang ngatur gaji mereka sendiri. Ya juga ya. Jadi harus maksimal harusnya kerjanya ya. Ini dari KDM ya. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Silahkan dicek di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun sama kajian. Allah. Nah, silahkan di kabupaten kota ada berapa ribu perencanaan. Karena di pemerintah ini ada proyek perencanaan. Proyek perencanaan. Perencanaannya ayat sudah serapkan nama Allah. Ini penting. Negeri ini memerlukan seperti ini hari ini. Nah, untuk itu, apa
Apa yang kita mimpikan? Ya, yang kita mimpikan di ajaran Siliwangi itu go green itu simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu ya sungai harus bersih. Kalau sungai harus bersih, judulnya juga CAI. Kalau sungai harus bersih, sebenarnya teologinya itu harus melahirkan tata bangunan. Tata bangunannya harus melahirkan IMB. Kalau dulu, nah harusnya rumah itu menghadap sungai, bukan membelakangi sungai. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung. Ya, ini salah satu apa ya, realita ya, dimana terlalu banyak perencanaan ya, rapat-rapat yang actionnya itu nggak jadi-jadi ya guys ya. Makanya mungkin KDM ini agak sebel gitu ya, kalau terlalu rumit gitu ya, harus sat-set langsung dikerjakan gitu ya. Ya kalau diundang nggak datang ya udah kerjakan gitu aja ya, mungkin gitu ya. Soalnya ini demi rakyat ya, segera selesaikan. 5 tahun tuh bukan waktu yang lama juga. Ini udah berapa bulan, habis ini tiba-tiba setahun, 2 tahun, 3 tahun langsung ya. Tapi langsung ya, KDM efek ya, sungai-sungai itu langsung dikerjakan kan, dikeruk dan segala macam. Kalau itu nunggu rapat perencanaan, aduh nggak beres-beres guys ya. Ya kita lihat komentar Rocky Gerung untuk DPR ya. Kalau Anda jadi presiden Pak Rocky, apa yang pertama kali dilakukan saat menjabat? Membubarkan DPR. Ya karena produknya buruk semua kan di. Kalau DPR dibubarkan terus mekanisme representasi gimana, Mas Rocky? Ya anak STM bisa ambil alih. Anak STM bisa ambil alih kan? Bisa ambil alih itu. Gitu ya? Ya supaya ada tanda bahwa kita mau ganti, bukan ganti darah, bukan ganti jenis darah, tapi membersihkan metabolisme itu. Boleh juga kan itu ide semacam itu. Itu ide aja kan. Pasti saya lakukan. Kalau Mas Rocky menjadi presiden ya, catat tuh, kalau Rocky Gerung jadi presiden, pertama dilakukan DPR dibubarkan. Ya karena itu kira-kira secara semiotik dibaca orang bahwa berarti Rocky melihat simbol kedunguan itu berarti DPR dong. Kan dalam produk undang-undang juga DPR tadi kan, logik dari KUHP nggak diperiksa, logik dari Perpu nggak diperiksa. Terus apa kata DPR? Kalau undang-undang kami bermasalah, silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi lewat judicial review. Itu namanya dungu. Kalau dia pinter, dia berupaya supaya produk tidak diuji di Mahkamah Konstitusi itu. Masa habis saya bikin mobil terus dibilang coba ditabrakin aja tuh. Kalau nggak bisa kan ada bengkel. Justru kita beli mobil supaya nggak masuk bengkel. Ini baru keluar pabrik disuruh masuk bengkel di Mahkamah Konstitusi kan dungu tuh. Dungu tuh DPR-nya katanya. Kalau Anda jadi presiden, musiknya terlalu keras ya barusan ya, takutnya kena copyright. Kalau kena copyright bisa kepotong, kalian nggak tahu nih video ini ya. Mungkin kita perlu ulang sedikit-sedikit ya. Coba kita dengerin ya, Rocky Gerung bilang kalau saya jadi presiden akan bubarkan DPR ya. Coba dengerin. Presiden Pak Rocky, ya. Apa yang pertama kali dilakukan? Kalau hostnya tanya, kalau Anda jadi presiden Pak Rocky, apa yang pertama kali Anda lakukan ya? Jawabannya membubarkan DPR ya. Jelas ya. Lanjut dikit. Ya karena produknya buruk semua kan di. Kalau DPR dibubarkan terus mekanisme representasi gimana? Mudah-mudahan nggak kena copyright. Ya, seru ya. Kalau Rocky Gerung jadi presiden, bubar dong, nggak ada DPR. Jadi itu ya. Seluruh DPRD sekarang mesti KDM ya. Katanya Ono Surono, tapi benar apa enggaknya kan nggak tahu ya. Itu kan katanya Kang Ono Surono, katanya semua itu setuju, katanya seluruh DPRD itu ya meminta KDM klarifikasi ya. Nggak tahu ya, habis diomongin apa itu semua anggota DPRD ya, kira-kira ya sama Kang Ono Surono dan kawan-kawan ya. Padahal sebelumnya kan cuma Nasdem tuh selain PDIP, yang lainnya kan diam-diam baik. Ya oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.